Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratil Ainiati, mahasiswa PPG Prajabatan 2022 Universitas Hamzanwadi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang profiling peserta didik. Adapun tujuan dalam melakukan profiling peserta didik adalah agar mempermudah guru dalam menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Profiling dapat dilakukan dengan cara wawancara ataupun menyebarkan angket pada peserta didik. Terdapat 12 aspek yang harus diperhatikan oleh guru dalam melakukan profiling pada peserta didik. Di antaranya adalah etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Baik, di sini kita akan membahas aspek pertama, yaitu etnik. Pada suatu sekolah dan kelas, tentu saja terdapat peserta didik yang berasal dari suku atau etnik yang berbeda atau multi etnik. Misalkan di dalam suatu kelas, di dalamnya itu terdapat peserta didik yang berasal dari suku Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa atau Bima, dan lain-lain. Seorang pendidik yang menghadapi peserta didik yang hanya memiliki satu etnik di kelasnya tentunya tidak sesulit guru yang di dalam kelasnya terdapat multi etnik. Nah, yang kedua ada aspek kultural. Yang dimaksud dengan kultural di sini adalah suatu kebiasaan atau budaya yang berkembang di lingkungan tempat tinggal peserta didik dan mempengaruhi karakter dari peserta didik itu sendiri. Lalu yang ketiga ada aspek status sosial. Status sosial adalah pandangan masyarakat terhadap seseorang dalam suatu lingkungan masyarakat. Contohnya seperti kemampuan ekonomi dari peserta didik yang dapat dilihat dari pekerjaan atau aktivitas keseharian dari orang tua peserta didik tersebut, atau bagaimana status sosial dari keluarga atau orang tua peserta didik di lingkungan masyarakat, apakah dia dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, atau masyarakat biasa. Jadi, usaha yang dapat dilakukan oleh guru di dalam kelas untuk menciptakan kelas yang nyaman bagi peserta didik adalah dengan cara berusaha berlaku adil dan tidak mendiskriminasi peserta didik berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut. Selanjutnya adalah aspek minat. Minat belajar pada peserta didik memegang peranan penting dalam menumbuhkan semangat belajar bagi peserta didik, sehingga perlu untuk terus dikembangkan sesuai dengan minat yang mereka miliki. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap peserta didik memiliki minat belajar yang berbeda-beda. Ada yang minat belajarnya tinggi, ada yang sedang, dan bahkan tidak memiliki minat belajar sama sekali. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Lalu selanjutnya ada kemampuan awal. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui analisis instruksional atau pembelajaran. Dalam melakukan analisis pembelajaran, guru harus menentukan hierarki kemampuan yang akan dicapainya. Kemampuan yang lebih rendah itulah sebagai kemampuan awalnya atau entry behavior. Lalu selanjutnya ada gaya belajar. Gaya belajar merupakan salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan oleh guru dalam melakukan proses pembelajaran, karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar dari peserta didik. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu visual, auditory, kinestetik, serta reading and writing. Lalu selanjutnya ada motivasi. Motivasi terdiri dari 2 macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.
Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang. Contohnya, belajar hal baru karena menganggapnya sebagai hal yang menarik, atau membersihkan kamar karena memiliki hobi bersih-bersih. Lalu motivasi ekstrinsik, di mana motivasinya timbul dikarenakan oleh faktor luar. Contohnya, membersihkan kamar karena biar gak kena marah orang tua, atau berpartisipasi dalam mengikuti lomba karena ingin mendapatkan hadiah. Selanjutnya ada perkembangan emosi. Emosi sangat berperan penting dalam mempercepat atau menghambat proses pembelajaran peserta didik. Contohnya, jika peserta didik sedang dalam keadaan emosi yang negatif, maka akan berpengaruh pada semangat belajar peserta didik. Begitupun sebaliknya, jika peserta didik sedang dalam keadaan emosi yang positif, maka peserta didik akan semangat untuk belajar. Oleh karena itu, guru dalam melakukan proses pembelajaran perlu menciptakan suasana emosi yang senang dan gembira dan tidak memberi rasa takut pada peserta didik. Salah satu caranya adalah dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Lalu perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik dapat diketahui atau dilihat dari tingkatan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Selanjutnya, perkembangan moral. Perkembangan moral peserta didik dapat diasah dengan menumbuhkan nilai religius dan dapat mereka dapatkan di dalam kelas maupun di seluruh lingkungan sekolah. Contohnya dengan mengadakan imtak setiap hari atau dengan menuntun peserta didik agar saling menghargai satu sama lain. Lalu yang terakhir adalah perkembangan motorik. Perkembangan motorik dikelompokkan menjadi motorik kasar dan motorik halus, di mana keduanya memiliki pengertian dan fungsi yang berbeda-beda. Dengan mengetahui perkembangan motorik yang ada pada peserta didik, guru dapat menentukan strategi pembelajaran atau metode pembelajaran yang tepat untuk peserta didik. Selain itu, guru juga dapat memanfaatkan alat, media, dan sumber belajar yang tepat guna menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan 12 aspek yang harus diperhatikan oleh pendidik dalam melakukan profiling peserta didik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.